Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 133 sampai dengan 135, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 133 pada bagian uji kompetensi bab 3. Yang A, pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Garis bilangan di bawah ini yang menunjukkan bentuk pertidaksamaan. Negatif 7 dikali dalam kurung X ditambah 3 lebih kecil atau sama dengan 28 adalah titik-titik. Perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Negatif 7 dikali dalam kurung X ditambah 3 lebih kecil atau sama dengan 28. Yang luas kiri kita kalikan dulu. Negatif 7 dikali X adalah negatif 7X. Negatif 7 dikalikan positif 3 berarti negatif 21. Maka negatif 7 dikurangi 21 lebih kecil atau sama dengan 28. Pindahkan ruas kiri ke ruas kanan untuk angka 21. Maka yang awalnya negatif 21 menjadi positif 21. Maka negatif 7X lebih kecil atau sama dengan 28 ditambah 21. 28 ditambah 21 hasilnya adalah 49. Maka X adalah 49 dibagi negatif 7. Karena ini dibagi dengan negatif, yang awalnya lebih kecil atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan. Maka 49 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 7. Maka X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 7. Dari garis bilangan A, B, C, dan D, perhatikan yang negatif 7 adalah A dengan C. Sedangkan untuk yang A itu adalah ke arah kiri atau lebih kecil atau sama dengan. Sedangkan yang lebih X-nya yang negatif 7 lebih besar atau sama dengan adalah yang C. Ya, berarti arah panahnya ke sebelah kanan. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Doni akan melakukan praktikum IPA yang membuktikan berat besi. Terdapat 3 besi yang akan dihitung dengan berat setiap besi sama. Mula-mula Doni menempatkan beban 8 gram pada lengan yang satu untuk menimbang sebatang besi pada lengan yang lain. Hasil percobaan Doni ditunjukkan pada gambar. Jadi ini adalah satu batang besi di sebelah kiri, kemudian timbangannya adalah 8 gram. Maka berat besi ini adalah, misalkan berat besinya adalah X, maka X-nya itu adalah lebih kecil dari 8 gram. Jadi kemungkinan untuk X adalah 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, dan 7 gram. Jadi ini adalah kemungkinan untuk X-nya. Selanjutnya, Doni mencoba menimbang ketiga besi dengan menempatkan beban 20 gram pada lengan yang lain seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi di atas, kemungkinan berat sebatang besi adalah titik-titik. Dari tadi yang pertama dengan menimbang satu berat besi, maka ada 7 kemungkinan untuk berat dari besinya. Perhatikan di pernyataan yang kedua, bahwa ini ditimbang dengan 3 besi dengan berat 20 gram.
maka 3X, jadi 3 kali untuk satu batang besi, itu harus lebih besar dari 20 gram karena arah timbangannya adalah lebih berat dari 20 gram. Kita masukkan X satu per satu. Apabila X-nya sama dengan 1, maka 3 dikali 1 apakah lebih besar dari 20? Ternyata 3 dikali 1 adalah hasilnya 3. 3 tidak lebih besar dari 20, maka salah. Untuk X-nya 2, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 tidak lebih besar dari 20, salah. Kemudian 3 dikali 3 untuk X-nya 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 dan ternyata 9 tidak lebih besar dari 20, maka hasilnya adalah salah juga. Untuk X yang keempat, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. 12 tidak lebih besar dari 20, maka untuk X4 adalah salah. Kemudian X5. Ketika X-nya 5, berarti 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15 dan 15 tidak lebih besar dari 20, maka ini juga salah. Kemudian X-nya 6, berarti 3 dikali 6 hasilnya adalah 18 dan 18 tidak lebih besar dari 20, maka ini juga salah. Kemudian kemungkinan X yang terakhir adalah 7 gram, maka 3 dikali 7 hasilnya adalah 21 dan ternyata 21 lebih besar dari 20, maka yang tepat adalah pernyataan yang paling bawah di mana X-nya adalah 7. Maka jawaban nomor 2 ini adalah C. Selanjutnya yang ketiga, Faaldo akan membuat pagar yang mengelilingi taman segitiga yang ditunjukkan seperti gambar di samping. Jika luas taman tersebut setidaknya 60 meter persegi, kemungkinan nilai minimal dari C adalah titik-titik. Perhatikan bentuk segitiganya, di mana panjang sisi datarnya adalah 12 meter, C adalah yang kita cari, yaitu panjang sisi tegaknya. Luas taman, berarti luas taman itu adalah 60 meter, maka pagar itu adalah harus lebih besar atau sama dengan luas taman, yaitu 60. Luas tamannya adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, itu harus lebih besar atau sama dengan 60. Setengah dikalikan alasnya adalah 12 meter, berarti dikalikan 12 dikalikan tingginya yaitu C, itu harus lebih besar atau sama dengan 60. Setengah dikali 12 adalah 6, maka 6 dikalikan C harus lebih besar daripada 60. Maka C adalah 60 dibagi 6, hasilnya adalah 10. Maka C harus lebih besar atau sama dengan 10. Jadi minimal untuk panjang dari C ini adalah 10 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Ayah Doni seorang marketing dari suatu showroom mobil, dibayar setiap bulan berdasarkan mobil yang terjual setiap bulannya. Terdapat aturan showroom bahwa untuk menjadi atasan, gaji rata-rata tiap bulan setidaknya adalah 2 juta. Ini adalah syarat untuk menjadi atasan per 6 bulan. Sedangkan gaji Ayah Doni selama 5 bulan pertama adalah Rp1.800.000, terus Rp2.300.000, bulan yang ketiga adalah Rp1.500.000, keempat Rp2 juta, dan yang kelima adalah Rp2.500.000. Gaji yang harus diterima Ayah Doni di bulan ke-6 untuk menjadi atasan adalah titik-titik. Berarti kita misalkan gaji bulan ke-6 itu adalah X, maka rata-ratanya adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data, itu harus lebih besar atau sama dengan 2 juta, karena syaratnya supaya naik menjadi atasan itu adalah 2 juta rupiah. Jumlah nilai datanya adalah jumlah gaji 5 bulan pertama, jumlah gaji 6 bulan, berarti bulan pertama 1.800.000 ditambah 2.300.000 ditambah 1.500.000 ditambah 2 juta ditambah 2.500.000 ditambah X. X itu adalah gaji di bulan ke-6 dibagi 6, itu harus lebih besar atau sama dengan 2 juta.
Total gaji dari bulan pertama sampai bulan kelima adalah 10.100.000 ditambah X. Harus lebih besar dari 6 dikalikan 2 dikalikan 2 juta adalah 12 juta. Maka nilai X nya adalah 12 juta dikurangi 10.100.000. Maka X nya itu harus lebih besar atau sama dengan 1.900.000. Jadi gaji minimal yang harus diterima oleh Ayah Doni supaya naik menjadi atasan adalah 1.900.000. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya soal yang kelima. Pada acara dies natalis di sekolah, kelas kalian berniat membuat stand minuman. Minuman yang dijual adalah jus buah seharga Rp10.000 untuk setiap kelas. Karena stand besar dilombakan, maka harus dihias dengan bagus yang menghabiskan biaya Rp80.000. Selesai bazar, ternyata mendapatkan uang Rp600.000. Jika keuntungan didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya menghias stand, berapa banyak jus buah yang laku terjual? Maka banyaknya jus buah yang terjual, misal banyaknya jus buah yang terjual itu adalah X. Maka 10.000 dikalikan X sama dengan keuntungan, berarti keuntungan itu yang terjual, berarti 600.000 dikurangi 80.000, hasilnya adalah 520.000. Jadi untuk 10.000 X sama dengan 520.000. Maka X nya adalah 520.000 dibagi 10.000. Hasilnya adalah X nya adalah 52. Maka untuk yang 5 ini jawabannya adalah 52 gelas. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 133 sampai dengan 135. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.